Yang pertama, peserta wajib mengganti nama akun dengan ketentuan NIM nama. Sudah ya. Peserta menggunakan pakaian hitam putih untuk akhwat, memakai hijab berwarna putih. Peserta tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta on kamera dan mematikan mic-nya selama kegiatan kecuali dipersilahkan. On mic hanya diperbolehkan saat diskusi dengan menyebutkan nama, NIM, prodi, dan pertanyaannya. Tautan presensi tidak boleh dipersebarluaskan. Peserta mengisi presensi in dan out melalui link Google Form yang dibagikan. Kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic tidak bisa digunakan. Peserta wajib meresum pematerian kuliah duha. Untuk resum bisa diketik atau ditulis tangan asalkan bisa dipahami. Dalam lembar resum, peserta harus menyertakan tanggal, nama pemateri, dan pekan keberapa. Peserta harus melaporkan hasil resum dengan cara memfoto hasil resum dan mengunggahnya melalui tautan presensi out. Jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun ada kendala sinyal, langsung chat CP fakultasnya masing-masing. Peserta harap mengikuti arahan dari panitia dan senantiasa berkomunikasi dengan santun kepada dosen pemateri, panitia, maupun sesama peserta. Terakhir, peserta wajib menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Jelas ya teman-teman? Terima kasih Teh. Boleh langsung dibuka aja Teh. Sengaja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasyi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat dipertemukan dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 dalam acara pekanan kuliah duha daring tutorial PAI DPU UPI semester ganjil tahun 2020. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil jazak, amin. Yang terhormat Bapak Risri Sari Nugraha MHUM, juga teman-teman peserta tutorial PAI yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sania Siti Khotipah sebagai MC di pekanan kuliah duha PAI kali ini yang bertemakan memahami konsep toleransi dan persatuan umat yang akan disampaikan oleh Bapak Risri Sari Nugraha MHUM. Sebelum membuka acara ini, alangkah baiknya kita membaca ayatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum dimulai pekanan kuliah duha kali ini, seperti biasa ya, teman-teman ada jargon khusus tutorial PAI, udah pada tahu kan? Buat teman-teman bisa diaktifkan dulu mic-nya. Jika saya bilang tutorial, maka teman-teman jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Siap ya? Sok boleh diaktifkan dulu mic-nya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya, pada semangat. Semangat dong ya, ini hari penutupan. Berhubung pematerinya sudah ada dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja mari kita simak pematerian mengenai memahami konsep toleransi dan persatuan umat. Kepada Bapak Risis Hari Nugraha, MHum dipersilahkan. Tes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatan dan waktu dan mempersiapkan segala macamnya dengan baik. Mudah-mudahan amal baik ini menjadi wasilah dimudahkannya kita dalam menerima ilmu. Kemudian yang saya hormati dan selalu saya banggakan para mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, baik, rezekinya lancar, dan segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga Anda, semoga Allah selalu melindungi dari setiap apa yang tidak diinginkan. Dalam artian mudah-mudahan Allah menjauhkan dari itu semua. Para mahasiswa semuanya, teman-teman semuanya, kita sekarang memasuki tutorial PAI yang terakhir dan kalau saya sendiri diberikan amanah untuk hari ini menyampaikan terkait toleransi dan persatuan umat. Tadi disampaikan oleh panitia bagaimana memahami konsep toleransi itu, bagaimana konsep persatuan umat itu, tetapi jauh lebih penting adalah bukan memahaminya, melainkan bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menerapkan sikap toleransi tersebut di antara kita, baik yang itu satu agama, baik itu yang berbeda agama, ataupun bahkan dengan di luar kita, dalam artian di luar dimensi kita. Ya, ada toleransi demikian juga. Nah, tadi sudah dikenalkan, saya Risis Hari Nugraha. Kalaupun riwayat atau profil atau kurikulum vitae keterkaitannya dengan tema ini, memang saya kalau menampilkan kurikulum vitae itu, maksudnya menyampaikan selalu yang berkaitan dengan tema yang dibawakan. Kemarin kalau tentang kemasjidan, maka saya menyampaikan pengalaman-pengalaman dulu yang berkaitan dengan masjid sebagai pemberdayaan umat. Berbicara tentang kebangsaan, ya dulu saya bagaimana pernah ikut berorganisasi yang merupakan organisasi kebangsaan yang berhubungan langsung dengan nasional. Nah, mengenai bab toleransi dan persatuan umat ini, saya dulu punya pengalaman yang namanya pelita organisasinya itu. Apa itu pelita? Pelita yaitu persaudaraan lintas iman. Saya tinggal di Jogja hampir 11 tahun. S1 saya di Jogja, S2 saya di Jogja, dan Jogja adalah kota yang multikultural. Jogja adalah kota yang plural, ya, dan pasti di dalamnya sangat beragam. Tidak mungkin satu sama lainnya kita
memaksakan kehendak. Tidak mungkin satu dengan yang lainnya harus sama suaranya. Karena kita memang diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam. Satu sama lain harus berbeda. Karena itu bagian dari sunnatullah. Karena itu bagian dari ketetapan Allah. Karena itu bagian dari yang memang Allah ciptakan untuk beragam. Kalau dalam Islam itu al-ikhtilaf rahmatun. Perbedaan itu jadikanlah sebagai sarana untuk membentuk kasih sayang. Perbedaan itu untuk menciptakan suasana yang harmonis. Nah, itulah Islam harusnya dibangun demikian. Nah, dulu saya pengalaman di Jogja tahun itu, bahkan saya pernah KKN, bukan KKN korupsi ya, KKN kuliah kerja nyata, yang mana saya ditempatkan di suatu wilayah yang memang ketika siang hari itu berkerudung semua. Ketika mulai memasuki petang jam 6 sampai subuh itu, yang tadinya berkerudung tutup semua berubah menjadi lepas, artinya kerudungnya lepas. Bahkan bajunya pun yang bisa jadi ada yang rekmong dan sebagainya. Karena apa? Tempat KKN saya waktu itu adalah lokalisasi. Ya, kalau di Bandung katanya dikenal dulu Anda udah lahir apa belum ya? Saritem ya, Saritem. Kalau di Jogja namanya Sarkem, Pasar Kembang. Kalau di Jawa Timur namanya Doli. Nah, saya ditempatkan di Saritem. Di Sarkem ya, di Sarkem. Nah, demikian. Bahkan ada juga satu keluarga yang di dalamnya itu bapaknya kalau tidak salah Muslim, ibunya itu Buddha, anaknya ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Bahkan sampai seperti itu. Itulah Jogja. Saya menyampaikan dari pengalaman dulu ya. Nanti baru masuk kepada yang kita bahas. Nah, begitu beragamnya manusia, begitu beragamnya orang di sekitar kita, tidak mungkin untuk menyamakan satu dengan yang lainnya harus sama. Nah, di organisasi Pelita itu, Persaudaraan Lintas Iman, gabungan dari pemuda-pemuda, ya saya waktu itu masih pemuda ya, sekarang juga masih pemuda karena belum 40, di bawah 40 tahun ya udah. Remaja-remaja, pemuda-pemuda yang memang aktif di organisasi keagamaan, yang aktif di lembaga-lembaga keagamaan. Dalam artian, saya waktu itu karena aktif di Masjid Syuhada, masjid besar, Masjid Agung di Jogja, ya cikal bakalnya sama kegiatan-kegiatannya seperti Salman ITB, kalau di Jakarta ada Sunda Kelapa gitu kan. Kemudian kalau di Jogja sendiri misalkan menemukan ada masjid Solehuddin, UGM dan lainnya. Itu masjid awalnya Syuhada. Kemudian ada juga Jogokarian. Anda mungkin kalau mengenai Jogokarian searching tahu itu cikal bakalnya di Syuhada. Nah, Masjid Syuhada itu masjid yang kalau secara bentuk kecil tetapi kegiatannya itu yang besar. Dan itu masjid dibangun oleh para pahlawan, makanya dinamai Syuhada. Salah satunya Megawati pernah lahir di sana, dan Soekarno segala macam itu yang mendirikan masjid tersebut. Nah, di samping masjid ada gereja yang terbesar di Jogja, gereja Antonius. Ya. Nah, kalau di Jakarta ya samping Masjid Istiqlal ada katedral, nah seperti itulah. Jadi kita di dalam organisasi tersebut berbaur bersama untuk apa? Untuk melahirkan, mencanangkan program-program untuk kemanusiaan. Program-program yang sifatnya sosial. Meskipun apa? Kita berbeda agama. Nah, itu ya. Jadi pengalaman saya dulu punya organisasi yang namanya Pelita. Baik. Itu mengenalkan diri sekaligus masuk juga ke dalam materi ya, berupa pengalaman. Nah, boleh kalau slide-nya di next ya, kalau untuk saya pakai HP jadi minta ke host untuk menggunakan itu. Baik. Nah, sekarang kita ke makna toleransi. Apa sebetulnya toleransi itu? Kita tidak kita pasti banyak dan sering mendengar yang namanya toleransi.
Ya. Toleransi itu sikap toleran. Intolerir sikap yang tidak mentoleran, kan demikian ya. Bisa dilihat di slide-nya. Kalau kata pakar yaitu suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati. Apa? Bisa perasaan, bisa kebiasaan, bisa keyakinan, gitu kan? Yang mana? Yang berbeda dari dirinya. Kemudian juga ada yang bilang gitu menerima. Nah, kita kunci kata apa? Menerimanya. Menerima kondisi. Jadi bukan ada paksaan. Kita dengan yang lain itu untuk menyamakan persepsi, untuk membiarkan tidak ada paksaan. Terkadang kalau kita mendengar di media-media, terkadang kalau kita melihat di lingkungan kita, seolah-olah toleransi itu harus dipaksakan. Nah, kalau melihat dari pengertian tokoh ini, sejatinya toleransi itu bukan dipaksakan. Tetapi apa? Harus ada kesadaran diri. Sebuah penerimaan dari seseorang untuk menerima perbedaan dengan orang lain. Bukan kamu harus toleransi, kamu harus mengikuti. Tidak begitu. Gitu kan. Itu untuk toleransi. Perbedaan-perbedaan sekali lagi tadi di awal saya sudah nyampaikan itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah. Makanya sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya, wahai manusia, kami kata Allah sudah menciptakan kalian ya min zakarin wa unsa dari laki-laki dan perempuan, bangsa laki-laki dan bangsa perempuan, artinya berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan juga syu'uban wa qabail gitu kan, berbangsa-bangsa, bernegara-negara, bersuku-suku. Artinya apa? Mempunyai kelompoknya masing-masing. Tapi dari kelompoknya masing-masing tersebut, dari perbedaan bangsa, perbedaan suku tersebut, Allah menyuruh kita apa? Dita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling memahami satu sama lainnya. Nah, di dalam ini menggunakan ta'arofu. Ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Makanya kita sering mendengar ta'aruf. Apa ta'aruf itu? Kalau di dalam bahasa Arab ketika ada tambahan huruf ta di depannya, kemudian di tengah-tengah ada huruf alif itu apa? Ada satu kondisi kegiatan itu dilakukan oleh dua atau lebih. Jadi kalau satu orang menghargai yang lain, tapi yang lain itu menghargai, itu belum. Nah, ta'arufu ini satu mengenal, satu juga mengenal, akhirnya begini gitu kan. Nah, itu harus ada sinergitas ya dari kedua belah pihak. Nah, demikian. Ini ta'arufu. Makanya kadang ada yang istilahnya di dalam kehidupan kita ketika ingin menjajaki pasangan itu, udah ta'aruf dulu. Ya. Itu ada salah satu untuk lebih memahami dan mengenal, gitu kan. Nah, dari berbangsa-bangsa itu Allah ingin kita satu sama lainnya menghargai. Itu konsep toleransinya ya kalau misalnya. Nah, kemudian slide selanjutnya boleh. Bagaimana sih sebetulnya toleransi beragama itu? Kalau toleransi beragama berarti membiarkan sikap atau sifat untuk membiarkan beragama bagi orang lain, menghormati hak-hak orang lain dalam beragama. Gitu kan? Tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya apa? Di sini yaitu tidak memaksakan orang lain untuk sama dengan agama kita. Kita sebagai muslim tidak memaksakan orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam agama kita. Kita tidak memaksakan misalkan kalau kita berdakwah syiar, maka wajib orang yang disiari oleh kita itu, didakwahi oleh kita itu untuk memeluk agama kita. Tidak ya. Karena ada ayat yang menyampaikan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Tidak ada paksaan untuk memaksa orang lain memeluk agama kita.
Maka kalau Anda punya teman ya di kelasnya masing-masing, di prodinya masing-masing, punya teman yang nonis dan Islam, ya biarkan saja gitu. Jangan yuk masuk agama kita. Tidak, jangan sampai dipaksa. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk mensiarkan agama kita. Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama kita. Menyampaikan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama kita. Contohnya apa? Ini walaupun slide-nya ada di bawah, tapi saya akan jelaskan sambil masuk aja ya. Maksudnya apa? Jadi kita supaya langsung membumilah di dalam kehidupan praktek kita sehari-hari ya. Misalkan begini, ya kita di dalam bersikap, di dalam ucapan, di dalam perbuatan, ya mencerminkan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Islam. Sebagai Muslim, satu sama lainnya jangan berselisih. Ya kita munculkan, kita tampakkan ajaran itu. Itu adalah bagian dari syiar. Nantinya teman-teman yang di luar Islam itu masuk Islam adalah konsekuensi dari apa? Dari upaya kita mensiarkan agama ini. Banyak mungkin juga misalkan ilmuwan, ada ilmuwan-ilmuwan ya, ilmuwan-ilmuwan barat yang akhirnya memeluk Islam. Islam itu tidak memaksa dia harus seorang muslim tidak memaksa tokoh tersebut harus masuk Islam, tidak. Tetapi apa? Ketika misalkan ilmuwan-ilmuwan tersebut, peneliti-peneliti tersebut meneliti ilmuwan, akhirnya mengarahkan dia kepada spiritualitas, kepada ketauhidan Allah. Itu adalah bagian konsekuensi. Karena apa? Di dalam Islam itu ada syiar. Nah, kita bukan kewajiban kita bukan memaksakan orang lain untuk masuk agama kita, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan mensiarkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita melihat di media, Pak, banyak di media begini begitu terkait agama gitu kan, seolah-olah Allah itu perlu dibela gitu kan, seolah-olah Allah itu tidak punya daya gitu kan, sehingga kita meneriakan dengan keras gitu kan, takbir-takbir yang memang tidak sesuai dengan perbuatan. Terkadang kan demikian. Nah, bagi kita munculkanlah sifat ramahnya, munculkanlah sifat santunnya. Lihatlah Nabi gitu kan sebagai tuntunan kita. Nabi itu tidak memaksa orang lain untuk masuk agama sekali lagi. Tetapi Nabi itu apa? Mensiarkan lewat apa? Lewat akhlaknya, budi pekertinya, uswahnya yang baik, sehingga orang lain, oh ternyata Islam itu mengajarkan begini. Oh, Islam itu ketika ada orang yang mengganggu tidak ikut mengganggu. Oh, ketika ada orang yang mencaci tidak dibalas dengan cacian. Oh, begini, oh begitu. Nah, itu ya, dalam beragama. Sekali lagi, bukan berarti memaksakan orang lain untuk satu agama dengan kita, tetapi kita dalam hal ini toleransinya bagaimana? Yaitu membiarkan misalkan ada orang lain memeluk agamanya beribadah sesuai dengan keagamaan masing-masingnya, ya kita biarkan, tidak usah kita ganggu. Nah, itu ya. Kemudian kalau pandangan-pandangan tokoh silakan Anda bisa baca di dalam slide-nya. Silakan nanti panitia juga boleh untuk men-share kepada teman-teman yang ada di sini ya. Dan saya tidak akan terlalu detail untuk membaca setiap slide-nya, demikian. Baik, itu tentang toleransi. Kemudian silakan slide selanjutnya. Lalu sebetulnya apa sih toleransi di dalam Islam itu? Nah, toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh. Ya, di dalam Islam dikenal dengan kata tasamuh. Atau ada yang bilang juga samahah, artinya sama. Menurut Muhammad Sabir, di dalam Islam itu tasamuh tidak terdapat. Maaf, di dalam kata tasamuh ini memang tidak secara eksplisit ada di dalam ayat Al-Quran. Namun, tasamuh tersebut mencakup berbagai macam hal. Jadi, toleransi di dalam Islam itu dikenal dengan tasamuh. Tetapi di dalam tasamuh tidak hanya dikenalkan toleransi saja. Nah, apa? Ada ala-adal gitu kan. Walqis. Artinya apa? Keadilan. Berarti kalau seorang bersifat adil, itu juga toleransi. Adil itu
tadi bukan menyamakan gitu kan, bukan menyamakan. Contoh, saya misalkan punya 3 anak. 1 SD, 1 SMP, 1 belum sekolah. Katanya kalau kemudian begini, saya ngasih ke anak saya yang SMP 10.000 uang, ke yang SD 10.000, ke yang belum sekolah 10.000. Apakah itu dinamakan adil? Itu bukan. Itu menyamakan, tetapi bukan adil. Ya, harusnya apa? Saya ke anak yang SMP 10.000, ke yang SD 5.000, ke yang TK mungkin 1.000 atau 2.000. Nah, itu baru adil. Kenapa? Bisa menempatkan, bisa berlaku sesuai dengan porsinya. Begitu. Berarti tidak sama dong. Iya, sama itu ada bisa bagian dari adil, tapi bukan sesuatu yang disamakan itu adalah adil. Nah, kenapa misalkan ada perbedaan demikian? Contoh tadi, karena kebutuhan anak SMP, kebutuhan anak SD, kebutuhan yang belum sekolah itu tidak sama. Sehingga dalam memberikan uang pun bekal tidak sama juga. Demikian. 10.000 bagi anak SMP, wah mungkin itu kecil kan. Bagi anak TK yang belum sekolah sangat besar. Nah, kita harus bisa bersikap proporsional. Ya, jadi tasamuh itu di dalamnya ada atau mencakup tentang keadilan. Yang kedua, menurut Muhammad Sabi ini adalah albir, kebaikan, kebajikan. Nah, kurang tepat atau ironis rasanya jika orang-orang yang menggemborkan toleransi tetapi dalam dirinya atau dalam aktivitasnya tidak mencerminkan kebaikan, kebajikan. Karena apa? Karena sesungguhnya tasamuh itu, karena sesungguhnya toleransi itu isinya adalah hal-hal yang baik. Tadi ada bentuk penghargaan, ada bentuk pembiaran dalam artian menghargai seseorang untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita. Itu kan kebaikan. Maka kalau saya sendiri pendapat saya, jika ada orang yang menggembor-gemborkan toleransi, kemudian di dalamnya tidak ada kebaikan, berarti itu bukan toleransi. Seperti ini misalkan, ada teman kita di kuliahan ini gitu kan. Yuk kita mainlah kali-kali mah kita malam mingguan ini kita gadang lah, kita jalan misalkan. Oke, jalan. Nah, habis lagi jalan, kita bareng jalan-jalan nih berlima misalkan. Ya supaya tidak jenuh kita cobalah minum-minuman misalkan gitu ya, atau nongkrong di mana. Nah, kemudian ada temannya itu yang menolak. Kamu mau tidak toleran, kamu mau tidak solid. Itu bukan toleransi ya. Bukan masuk dalam konsep tasamuh dalam hal ini. Karena apa? Di dalamnya tidak termasuk albir, kebaikan. Harusnya apa? Islam mengajarkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Islam itu mengajarkan, Al-Quran itu memberikan gambaran kepada kita untuk apa? Ta'awanu 'alal birri. Tolong menolonglah, gotong royonglah, saling menghargailah, saling berwasiatlah. Dalam apa? 'Alal birri, pada hal-hal yang baik. Wat taqwa, dan yang menjuruskan kepada kita peningkatan ibadah. Kualitas takwa kita agar mendapatkan ridho Allah. Wala tata'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kita untuk tadi tolong menolong, saling menghargai di dalam kemaksiatan, permusuhan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah as-sulhu wassalam. Adalah adanya kedamaian. Nah, ini yang bukan dijargonkan, yang selalu diusung ya dalam hal toleransi ini untuk menciptakan kedamaian, as-sulhu wassalam, adanya ketentraman, adanya kenyamanan di dalam hidup berdampingan ini. Ini kalau poinnya di nomor 3 ini sebetulnya memang ya toleransi itu. Tetapi toleransi dalam Islam kita kenal dengan tasamuh. Di dalam tasamuh mencakup berbagai hal. Ada al-adal, al-bir dengan as-sulhu wassalam. Nah, apa as-sulhu wassalam? Kedamaian. Kita mengambil salah satu hadis ya, yang mana Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan begini. Di dalam suatu majelis, ada
sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul Islamu afdalu, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Atau di sisi lain juga ada yang mengatakan ayul Islamu khair gitu kan. Nah, kata Rasul dijawab begini, tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Tut'imut ta'am berikan kebaikan, tut'imut ta'am memberikan makanan, tut'imut ta'am bersedekah, itu artinya. Jadi kita mempunyai rezeki bisa berbagi. Wa taqra'us salam. Nah ini wa taqra'us salam, jadi yang kedua dalam hadis tersebut jawaban Nabi dari pertanyaan Islam yang bagaimana yang baik bagi kita adalah taqra'us salam, mengucapkan salam. Tapi kalau bukan hanya mengucapkan salam, assalamualaikum, itu aja tidak. Tapi kita terjemahkan, kita artikan, kita pahami lebih lanjut, yaitu bagaimana taqra'us salam itu artinya menebarkan kedamaian. Assalam itu artinya kedamaian, bukan assalam itu bukan assalamualaikum, tapi assalam itu artinya kedamaian. Ya. Kesejahteraan. Jadi bagaimana menebarkan kedamaian di antara sesama, ala man arafta, kata hadis tersebut, wa man lam ta'rif, kepada yang engkau kenal dan kepada yang engkau tidak kenal. Artinya apa? Kepada siapapun kita, bukan hanya yang kita kenal, untuk memberikan kedamaian, untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk menebarkan cinta, gitu ya. Satu sama lain tidak menggunjing, satu sama lain tidak mengadu domba, menghasut, memprovokasi, tidak menyinggung. Itulah ajaran, bukan hate speech, ujaran kebencian, gitu ya. Wa taqra'us salam ini. Nah, itulah kata Rasul jawaban kepada sahabat yang bertanya, Islam yang bagaimanakah? Itulah Islam. Oke, nah itu ya. Nah, kata Badawi, tasamu adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan atau pendirian, meskipun tidak sependapat dengan dirinya. Ya, cerminan bagi seseorang yang mempunyai sifat tasamuh, toleran, adalah dia mempunyai sikap yang bersedia untuk berbeda paham dengan orang lain, dan dengan perbedaan itu saling menghargai satu sama lainnya. Kan? Misalkan di perkuliahan begini, saya langsung aja aplikatif ya di dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan itu seringkali banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Karena satu kepala dengan kepala lain pasti ada perbedaan. Nah, seseorang yang toleransi itu, yang punya sikap menghargai itu, ya jika berbeda dengan yang lain pendapatnya tidak usah disama-samakan. Misalkan juga apalagi memunculkan permusuhan. Nah, tidak demikian ya. Jadi dalam itulah tasamuh, ayat toleransi di dalam Islam. Dalam Islam ada tasamuh atau samaha. Nah, kemudian di dalam Islam tasamuh mempunyai batasan-batasannya. Ada batasan hak dan kewajibannya. Bagaimana? Maksudnya begini. Di lingkungan kita, di media, di TV, kadang begini. Yang sering dipermasalahkan misalkan dalam ucapan-ucapan hari raya keagamaan. Ya. Wah, kok kamu mah tidak toleran, mohon maaf, kata orang non-muslimnya. Kok kamu tidak toleran, padahal kan aku dulu mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Tapi kok ketika sekarang hari raya keagamaanku, misalkan Kristen, misalkan Natal, kamu tidak mengucapkan. Nah, begitu ya. Nah, itu sering ada dikait-kaitkan, kamu mah tidak toleran sih. Kamu mah intoleran, tidak menghargai, tidak saling mengucapkan. Nah, sebetulnya jadi batasannya itu apa? Batasan-batasan kita di dalam menerapkan toleransi itu adalah sebatas hubungan kemanusiaan. Hablum minan nas. Tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Apalagi
berkaitan dengan masalah akidah. Anda sudah hafal surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kamu pun jangan menyembah apa yang aku sembah. Gitu kan? Kamu jangan memaksakan aku untuk menyembah Tuhanmu, dan aku pun tidak boleh memaksakan kamu ingin menyembah Tuhanku. Tidak. Nah, itu yang tadi la ikraha fiddin di awal itu. Jadi, ada batasannya toleransi ini. Jika masalah akidah, jika masalah ibadah, mohon maaf ya, kita tidak harus apa istilahnya tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Nah, sebatas kalau kemanusiaan tadi, nah seperti pengalaman saya di Pelita itu, kalaupun ada perayaan Natal, ya silahkan masuk ke gereja. Misalkan kita bagian apa, bentuk toleransi bagi kitanya apa? Misalkan ada jemaah ya yang kesulitan parkir, kita bantu parkirnya. Nah, kita punya masjid, halamannya luas. Ya silakan kalau di masjid di gereja itu karena Natal itu sangat penuh gitu kan, silakan parkir aja di halaman masjid kami. Itu betul toleransinya. Tetapi misalkan perayaan Natalnya, kebaktiannya, ritualnya kita tidak ikut. Nah, itu batasan-batasan di dalam Islamnya demikian. Ya. Nah, kenapa kalau kita ikut merayakan, kita ikut mengucapkan berarti ikut juga mengakui. Nah, kan demikian itu masuk dalam hal akidah nantinya. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya. Sampai jam berapa ini, panitia? Sampai jam 9.50, Pak. Ya, kalau 5 menit lagi mau selesai, kabari aja ya. Ya, siap, Pak. Ya, gitu. Kasih, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, apa sih sebetulnya bagaimana sih bentuk toleransi inter umat beragama? Inter itu ya berarti sesama umat beragama. Saling menghargai tentang perbedaan pendapat dalam beragama, yaitu tasamu, tidak saling menyalahkan atau membid'ahkan. Kemudian membangun hubungan persaudaraan, saling memaafkan apabila terjadi perselisihan, adanya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tadi ini ada yang sudah disinggung tadi di awal, ada yang belum. Kemudian begini, toleransi inter umat beragama sering kita temukan di dalam masalah-masalah furu'iyah. Apa itu furu'iyah? Gampangnya masalah-masalah fikih atau yang berkaitan dengan ibadah. Nah, ini sering ditemukan di lingkungan yang awam, mohon maaf. Misalkan saya orang Garut, di Garut banyak banget gitu kan. Gara-gara masalah ini menjadi suatu pertikaian. Nah, ini sesama umat, inter itu sesama umat beragama, satu agama dalam Islam. Terkadang apa? Contohnya, ya di masjid A kunut, di masjid B tidak kunut, kemudian akhirnya yang di kampung itu, saya emang nggak mau ke masjid itu, karena apa? Subuhnya tidak ada kunutnya. Saya emang tidak mau ke kampung itu, karena apa? Subuhnya ada kunutnya, kan gitu. Itu kan perbedaan fikih masalah ibadah yang ada di dalam inter beragama gitu kan, di dalam Islam sendiri. Nah, kita harus menampilkan sikap toleransi kita itu dengan bagaimana? Dengan tadi saling menghargai, membiarkan, mendiamkan, menerima perbedaan tata cara ibadah kita itu. Ya, karena apa? Di dalam Islam sendiri itu ada argumentasinya masing-masing. Ada dalilnya masing-masing. Kemudian begini, misalkan di masyarakat kita juga ada yang meninggal, kemudian diundang tahlilan. Apa diundang aja datang ke rumah untuk ikut mendoakan. Nggak mau, itu mah tahlilan mah bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, gitu kan. Misalkan apa muludan, sekarang lagi masih Rabiul Awal gitu kan. Kenapa muludan tidak diajarkan Rasul, tidak dianjurkan? Iya, gitu kan. Memang tidak ada Rasul mengerjakan ulang tahunnya. Memang tidak ada perayaan yang dirayakan oleh Rasulullah, gitu kan. Tetapi yang saya sampaikan di sini, yang tidak boleh bagi kita itu dikit-dikit membid'ahkannya. Dikit-dikit bilang kafir karena apa? Tidak sesuai dengan pendapatnya. Ada bahkan dosen agama juga, dosen PAI ini di UPI,
Pernah ada guru besar, profesor yang dibilang kafir oleh siapa? Oleh mantan mahasiswanya. Kenapa? Karena dulu ketika jadi mahasiswanya tidak sependapat atau mengeluarkan statement yang memang ketika dia punya paham yang lain, wah dia kafir berarti itu dosen itu tidak sah sholatnya. Nah, dikit-dikit tidak sah, dikit-dikit kafir, bid'ah. Nah, itu kita di dalam kehidupan beragama sesama umat Islam saja sendiri kita begitu. Janganlah ya, jangan sampai kita untuk bersikap demikian. Tentu satu kelompok dengan kelompok yang lainnya punya pendapat. Nah, tapi catatannya, selama pendapat itu, selama argumentasi itu didukung dengan dalil yang qot'i. Artinya apa? Dalam Al-Qur'annya ada, dalam hadisnya ada, ataupun ijma'nya yang lain. Demikian ya, itu misalkan contoh gitu. Jadi bagi orang yang mempunyai sikap toleran itu pasti menghargai satu sama lainnya. Misalkan ada perbedaan di dalam menjalankan ibadah. Ya, kita sebagai akademisi, ya misalkan masih ada terjadi di antara lingkungan kita, ya kita sedikit demi sedikit berikan edukasi. Ya, berikan edukasi. Demikian. Kemudian next slide selanjutnya. Bagaimana kalau tadi toleransi interberagama, kalau sekarang toleransi antar umat beragama. Tentu ya harus menghargai perbedaan agama. Kemudian adanya toleransi dalam masalah sosial, tidak dilarang untuk berbuat baik sesama kepada non muslim juga, kemudian keras pendirian dalam masalah akidah dan ibadah. Masalah akidah dan ibadah sekali lagi kita tidak ada toleransi. Kita harus mempertahankan dan kita harus berani menyebutkan itu agamamu, ini agamaku. Itu ibadahmu, ini ibadahku. Itu Tuhanmu, ini Tuhanku. Harus demikian, ya. Tetapi dalam masalah-masalah sosial kita wajib untuk menerapkan toleransi ini. Rasulullah Muhammad SAW dulu pernah diberi minuman, pernah diberi makanan, pernah diberi madu. Oleh siapa? Oleh raja yang notabene dia bukan Islam, masih kafir. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menerimanya, bahkan mencicipinya, bahkan menikmatinya. Itu artinya apa? Kita jangan alergi dengan non-muslim. Kita jangan alergi dengan orang kafir. Nih, mau nggak ini? Misalkan lepet dari yang bukan agama Islam. Oh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kamu kan bukan Islam. Dikit-dikit alergi gitu kan. Kalau yang diberikannya masih halal, ya kenapa tidak? Berarti kalau kita tidak mau menerimanya, alergi dengan orang kafir, alergi dengan non muslim, berarti kita tidak mau. Rasul aja menerima, kenapa jauh dari amalan, yang jauh dari yang namanya orang sempurna, berat, kita suci, rasa suci, gitu kan? Selama kalau itu apa yang diberikan itu halal, ya terima saja meskipun itu datangnya dari non muslim, kecuali yang diberikan. Mau nggak apa itu? Sop apa? Sop B1. Tahu kan B1 ya? B1 itu kalau nggak salah anjing, B2 itu babi. Kan istilah-istilahnya ada gitu ya. Kemudian ada di Jogja, saya dulu pernah di Jogja, apa? Ada sate jamu. Nah, hati-hati kalau Anda main ke Jogja ya. Mau nggak ini sate jamu? Nah, jangan sate jamu itu apa? Isinya anjing. Sate daging anjing, hati-hati. Nah, kalau itu jelas. Dari dikasih, jangankan dikasih orang non muslim, dikasih orang Islam juga kalau yang namanya sate jamu, sop B1, sop B2 ya jangan diterima. Jelas. Nah, itu demikian ya. Dan hubungan-hubungan sosial yang lainnya yang tidak termasuk dengan ibadah. Silakan lanjut. Slide selanjutnya ya. Nah, kemudian karena tema kita toleransi dan persatuan umat. Nah, dari toleransi itu diharapkan memperkuat, memperkokoh di kalangan umat sendiri. Baik itu, umat itu kan tidak hanya Islam.
Ya, jadi umat itu nama lain dari manusia. Umat itu nama lain daripada orang. Jadi untuk mempersatukan manusia seluruhnya dengan adanya toleransi. Tapi tadi ada batasan-batasannya. Umat yang satu agama bagaimana hak dan kewajibannya, umat yang berbeda agama bagaimana, kan demikian ya. Nah, toleransi tiada lain untuk menjunjung tinggi persatuan umat tersebut. Nah, kalau sesama Islam misalkan disebutkan al-muslimu akhul muslimi. Umat muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya di antara orang mukmin itu ikhwah adalah saudara. Kadang kita juga sudah sering menyebutkan saudara seagama, saudara seiman. Nah, itu untuk yang satu agama, ya, sebagai saudara. Nah, ketika disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Nah, ada kata-kata apa aslihu? Jadi apa? Harus ada hubungan yang harmonis, gitu kan? Adanya ketentraman. Jangan sampai ini ormas satu dengan ormas lainnya saling mencaci, gitu kan? Saling menjelek-jelekan. Bagaimana Islam ini akan bersatu kalau saling menjelek-jelekan antar ormasnya? Wajar saja kalau Rasul menyebutkan al-Islamu mahjubun bil muslim. Saling cinta, mencintai. Nah, si Bapak suaraan. Maaf itu untuk speakernya di mute ya. Bapak, mohon maaf. Bapak tidak ada suaranya. Oh, halo, cek, ada? Ada, Pak. Ada. Oh, tadi headsetnya kena kaki jadi mungkin kecabut ya, maaf. Ya, Kak. Barusan sampai mana? Yang kedengaran tadi? Harus saling tolong menolong. Oh, berarti sudah jauh ya, saya tidak kedengarannya atau bagaimana? Ya. Baik. Nah, seperti barusan ada yang menyebutkan begini. Ada yang barusan suara yang masuk ya. Nggak tahu siapa namanya, saya nggak kelihatan karena dalam HP. Misalkan kata panitia, maaf. Nah, kata-kata maaf itu adalah bentuk orang yang toleran. Ataupun kalau tidak dengan maaf, misalkan, hei itu matikan. Itu berarti tidak toleran. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan di sana. Tidak ada kesantunan. Ya, itulah cerminan. Gampang lah, kita mah jangan usah yang berat-berat dulu memikirkan apa itu sih konsep toleransi, tapi bagaimana tadi mengimplementasikannya. Ya, jadi kemudian juga dalam persatuan umat ya, berbicara tentang persatuan umat. Dengan dibangunnya sikap toleransi, insya Allah ya, umat akan kuat, umat akan kokoh. Dari sesama agama tidak akan ribut masalah-masalah buruknya. Di luar agama tidak akan ribut karena masalah-masalah tadi berkaitan dengan perbedaan agamanya dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Yang jelas kita itu harus bersatu atas nama toleransi. Toleransinya tidak toleransi yang kebablasan. Toleransinya toleransi yang ada batasan-batasannya. Batasannya yang tadi antara masalah akidah, masalah ibadah. Kemudian slide selanjutnya, kalau kita mempunyai sikap yang tidak toleran, artinya intoleransi, tentu dapat memecah persatuan. Intoleransi adalah keengganan seseorang menerima pandangan, keyakinan, atau perilaku yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Kalau orang mempunyai sikap demikian, udah tidak, hidupnya itu penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri hati, penuh dengan mudah melontarkan kata-kata kebencian. Kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang objektif dan mana yang baik dan benar.
Artinya apa? Dia tidak bersikap objektif, dia subjektif. Yang namanya subjektif ketika kita sudah benci terhadap sesuatu, baik buruknya akan dianggap buruk. Yang buruk akan nama buruk, yang baik pun akan dianggap buruk. Tetapi kalau kita bersikap objektif, ya, oh kita memang tidak, misalkan tidak sependapat dengan si A, tapi ketika si A melakukan kebaikan kita apresiasi. Kalau si A melakukan keburukan ya kita koreksi, kan demikian. Indah sebetulnya kalau kita menerapkan toleransi. Nah kemudian intoleransi sedang mengancam dunia kita. Intoleransi sedang mengancam budaya kita. Budaya baik di dalam agama atau budaya yang diciptakan sendiri oleh lingkungan kita ini, bangsa ini. Ya, dengan tidak adanya sikap toleransi, maka persatuan umat akan pecah. Bukan hanya di dalam atau berbicara berkaitan dengan agama saja, tetapi berbangsa, bernegara, bersuku, dan lain-lainnya. Bahkan di dalam masalah misalkan di dalam keluarga lingkup yang terkecil tidak ada toleransi, maka keluarga tersebut akan memunculkan disharmonis. Contohnya misalkan si ayah ingin anaknya itu jadi dokter, dipaksakan anak tersebut untuk dokter, diperipatkan, dilatih, tapi anaknya itu punya apa istilahnya, padahal anaknya itu punya kemampuan di bidang seni, pengen masuk seni. Nah itu adalah bagian yang tidak ada toleransi di dalam keluarga. Kenapa? Harusnya ada menghargai, membiarkan anaknya mempunyai atau mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Mohon maaf, kena lagi. Nah, gitu ya. Contoh lagi, ini bentuk toleransi yang sangat kecil. Ini dinding saya ini coret-coretnya kemana aja gitu kan, penuh dengan coretan sampai dengan pintu-pintu. Tapi saya biarkan. Itu karena betul apa? Menghargai anak gitu kan, untuk selalu berekspresi. Kalau ibunya anak-anak atau istri saya yang melakukan coret-coret, baru saya akan sampaikan gitu kan, karena tidak masaknya. Nah demikiannya. Nah itu MC yang sudah mengingatkan ya, sudah mengingatkan keterkaitan waktu. Itu saja mungkin karena slide juga kayaknya sudah habis. Demikian yang bisa disampaikan. Silakan nanti kita gunakan untuk sesi diskusi saja. Demikian ya. Saya kembalikan dulu ke MC, kalau ada yang bertanya boleh. Mas, Sokantos. Halo, kedengaran suara saya? Masih di. Oh iya, terdengar. Ya. Pak. Ya. Itu dulu. Alhamdulillah. Sampaikan. Terima kasih ya. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah tadi materinya yang sangat luar biasa mengenai memahami konsep toleransi dan persatuan umat. Selanjutnya, kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang tadi telah Bapak sampaikan, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya. Jangan lupa sebutkan nama dan jurusannya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Kania. Maaf sebelumnya ini kameranya dimatiin, soalnya kalau nggak dimatiin suaranya putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa. Saya Kanialis Diana dari Pendidikan Ilmu Komputer. Izin bertanya, Pak, kita itu lebih baik fanatik atau toleransi antar agama? Terima kasih. Ya, langsung aja ya dikomentarin supaya tidak ini ya, tidak lupa nanti. Ya, langsung aja. Kalau sudah itu, ya sebentar jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah harus fanatik atau toleransi di dalam tadi beragama? Bapak ya.
Untuk masalah fanatik itu namanya ta'assub golongan, tidak boleh atau tidak diajarkan dalam kita. Sebentar ya. Gimana kan? Acingnya pelarian tuh. Nah, ya, sok. Papa kerja lah. Nah, maaf ya, anak saya kebetulan mamahnya lagi nidurkan adiknya, jadi pengen di anak saya tuh 3, yang 1 5 tahun, yang 1 3 tahun, yang 1 1 tahun. Jadi kecil-kecil semua. Makanya ada kolaborasi antara suami dan istri itu demikian harus. Nah, fanatik itu tidak diajarkan di dalam agama, ya. Artinya apa? Ta'assub golongan. Ta'assub itu fanatik terhadap golongan. Misalkan saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis. Seakan-akan organisasi kita itu paling benar. Seakan-akan organisasi kita atau ormas kita itu segala-galanya. Sehingga jika ada perbedaan di antara organisasi tersebut, seolah-olah menafikan. Akhirnya apa? Ya tadi terjadi pertikaian. Jangan sampai. Nah, tetapi di sisi lain juga kita diajarkan untuk fanatik. Boleh, tetapi bukan fanatik golongan, fanatik di dalam beragama. Nah, tadi yang ada batasan-batasannya itu, batasan-batasan toleransi, batasan hak dan kewajibannya adalah di dalam saya Islam, maka harus mempertahankan fanatik itu kan bersikeras bagaimana untuk mempertahankan dan meyakinkan bahwasanya kita itu paling benar. Nah, kita dalam agama misalkan agama Islam, ya kita wajib untuk membela agama kita, harus fanatis, harus sebagai fans gitu kan, melebihi fans malah kalau dalam agama gitu kan. Nah, kalau di dalam agama itu misalkan kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kan nggak ada ormas-ormas seperti NU Muhammadiyah Persis kan. Nah, kita tidak boleh untuk fanatik. Wah, saya mah Syafi'i banget gitu kan. Kamu mah kok mau mengerjakan istilahnya yang Hambali atau yang Maliki. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh fanatik demikian. Karena apa? Imam Syafi'i pernah menyampaikan begini. Kalau di antara Anda semua menemukan pendapat yang lebih arjah, yang lebih rojih, yang lebih kuat maksudnya, dari pendapatku ini, dengan hadis-hadis yang lebih kuat dari hadis yang aku sampaikan, maka ambillah pendapat imam tersebut. Betapa legowonya seorang imam. Bukan hanya Imam Syafi'i, imam yang lainnya pun demikian. Nah, kita apa yang kita kerjakan yang paling benar. Padahal Anda sudah belajar ijtihad ya di kelas masing-masing. Ijtihad itu pemikiran atau produk hukum para ulama misalkan. Wajar misalkan ulama satu dengan lainnya berbeda pendapat karena menggunakan atau mengambil kesimpulan yang berbeda, mengambil metodologi yang berbeda, demikian. Tapi nah di dunia ini tidak ada yang benar secara mutlak. Kebenaran yang mutlak adalah datang dari Allah. Sedangkan kita berupaya untuk benar. Sehingga tadi kembali lagi kepada pertanyaan ya, fanatik di dalam golongan, fanatik di dalam suku, fanatik di dalam berbangsa itu tidak dibenarkan. Tetapi fanatik untuk bersikukuh kita mempertahankan agama kita, keyakinan kita itu dibolehkan. Demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya, dan mudah-mudahan bisa ada referensi lain dari pendapat yang lain. Silakan lanjutkan. Terima kasih Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Teteh ingin izin bertanya, Teh. Sok silakan Fatimah. Mau bertanya, bagaimana menyikapi bentuk toleransi antar umat beragama? Misalnya tetangga kita ada yang Nasrani. Nah, mereka kan terbiasa dengan diucapkan Selamat Natal, sedangkan kita menurut akidah. Halo, kedengaran nggak ya? Yalin? Fatimah? Terputus ya? Iya.
Halo? Oh, senangkapnya aja ya. Oh iya boleh Pak. Ya seketangkapnya apa yang di barusan kayaknya terputus apa jaringan atau bagaimana. Yang tadi terdengar tetangga kita ada yang Natal dan tidak. Kita Muslim, tetangga kita ada yang non Muslim, ada yang Kristen, kemudian mereka merayakan Natal dan kita terbiasa mengucapkan Natal. Ya, kalau kita belum mengetahui ilmunya, belum mengetahui informasinya, ya maafu anhu, artinya apa? Dimaafkan ya. Kalaupun masalah kaitannya dengan hukum bagaimananya. Nah, tetapi ke depannya karena kita sudah tahu misalkan karena begini, Natal itu artinya kan kelahiran. Nah, atau Natal itu hari raya untuk mengakui bahwasanya kelahiran Yesus itu pada tanggal 25 Desember. Berarti Yesus itu diyakini oleh Kristen, oleh Nasrani adalah Tuhan. Nah, ketika kita mengucapkan demikian, berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Yesus. Dan Yesus itu yang dilahirkan pada tanggal demikian. Itu kalaupun kita lebih jauh mengambilnya, tidak hanya sekedar ucapannya. Gitu. Kalau misalkan selamat siang, selamat apa itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu tidak berkaitan dengan akidah. Dikhawatirkannya ya, kalau kita mengucapkan demikian, jelas akan mempengaruhi akidah kita. Bukan mempengaruhi akidah, ya kita tetap oke lah, kita tidak terpengaruh, tetap Tuhan kita Allah, tetap kita Islam, syahadat juga demikian, tetapi secara tidak langsung kita mengakui adanya Yesus tersebut sebagai Tuhan kita. Ya, saya sebagai Tuhan, maksudnya bukan Tuhan, sebagai Tuhan yang dirayakan pada tanggal tersebut. Ya, demikian kalau pertanyaannya ke arah itu. Bapak, Nah, lantas tadi kayaknya bagaimana kalau pertanyaannya kayaknya nggak ini ya Pak, nggak kedengaran ya. Tadi yang saya tanyain itu. Ya makanya nggak kedengeran. Tadi nggak ada suara. Terputus. Iya maaf. Jadi pertanyaannya tuh menyikapi dengan tidak menyinggung. Karena kan kalau misalkan orang di luar Islam itu biasa mereka mengucapkan selamat Natal. Sedangkan di agama kita itu kan nggak boleh ya Pak. Gimana kita menyikapi, kita mungkin mereka juga pengennya dibalas gitu dengan selamat yang sama gitu, selamat Natal juga. Tapi kan kita nggak boleh gitu ya Pak. Tapi gimana caranya kita menyampaikan tapi nggak menyinggung perasaan mereka kayak gitu Pak? Ya baik. Dengan bentuk-bentuk yang lain mungkin bisa saja kita sebagai bentuk menghormati mereka. Dan insya Allah tidak akan menyinggung. Analoginya begini. Bukan analogi, dan ini juga pelajaran bagi kita. Jangan kita misalkan memaksakan kepada orang lain untuk yang di luar agama kita untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Atau selamat Maulud atau hal-hal keagamaan yang lainnya kepada kita. Ya. Dan jika mereka pun tidak mengucapkan, kita tidak tersinggung. Insya Allah kita tidak akan tersinggung jika tidak ada ucapan dari mereka. Karena apa? Justru kalaupun kita memaksakan kepada mereka untuk mengakui keagamaan kita, ya kita berarti sama saja. Ya, tidak ada toleransi di dalam antar beragama. Contoh lain begini. Di dalam suatu perusahaan, saya bosnya. Saya seorang muslim yang taat. Ini contoh ya, saya belum taat. Maksud dalam artian dalam proses. Nah, ini hanya diilustrasikan. Saya sebagai bos punya perusahaan dan saya sebagai muslim yang taat dan punya karyawan beberapa orang yang bukan muslim. Nah, karena ingin merayakan keagamaan, maka diundanglah semuanya karyawan dan semua karyawan itu wajib mengucapkan. Nah, itu tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Tidak boleh memaksakan kepada yang lain di luar Islam untuk merayakan, untuk mengucapkan dan lain halnya. Dan insya Allah kita pun tidak tersinggung. Begitupun sebaliknya. Insya Allah mereka pun tidak akan tersinggung jika kita tidak mengucapkan
selamat Natal atau yang lainnya. Kenapa jadi problematika di masyarakat kita? Nah, ini ada pemantiknya. Siapa pemantiknya? Orang-orang Islam sendiri. Yang apa? Yang mohon maaf dikategorikan munafikun, fasikun. Seolah-olah keberagamaan itu, seolah-olah toleransi itu sama rata. Seolah-olah toleransi itu tidak ada batasannya. Maka kita sah-sah kita sah-sah saja katanya gitu kan untuk mengucapkan. Akhirnya apa? Terpengaruhilah orang-orang di luar kita dengan apa? Dengan statement-statement bahwasanya akan menyinggung, akan membuat disharmonis, kan demikian gitu. Nah, lantas bagaimana tadi ya, supaya ada solusi lain dari pertanyaan barusan. Lantas bagaimana yang dilakukan oleh kita supaya tetap hubungan tetangga kita, hubungan di lingkungan kita tetap terjaga. Ya tadi contoh waktu saya dulu pengalaman waktu di Jogja misalkan, ya kita bantu di dalam hal kalau dulu ya misalnya parkirnya, kita bantu misalkan dalam menyeberangnya, kita bantu di dalam hal lainnya. Itu sisi kemanusiaannya. Nah, misalkan kita diundang oleh mereka karena kita sedang Natal, diundang ke rumahnya, misalkan, ya kita hadir, nggak apa-apa kalau hadir, ya hadir itu sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan atas undangan yang diberikan. Namun jika di dalamnya kemudian ada kebaktian, ada ritual, baru kita tidak mengikuti. Rasulullah dulu juga pernah diundang oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi itu kan raja yang memang dia Kristen, gitu kan? Apa yang dilakukan Rasul? Rasul tidak menolak undangan tersebut, tetap hadir dan menyampaikan agamanya. Nah, kita juga baiknya hadir lalu menyampaikan. Kita dalam hal masalah yang lainnya kita adalah kita insya Allah toleran. Tetapi dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akidah, mohon maaf, bukan tidak menghormati karena keyakinan kami, ajaran di agama kami tidak membenarkan hal itu. Disampaikan dengan baik, insya Allah akan diterima dengan baik pula. Kalau disampaikan sesuatu yang baik pun, jika disampaikan dengan tidak baik, mohon maaf juga akan menjadi tidak baik, kan demikian. Jadi tutur kata kita, sopan santun kita, lemah lembut kita akan diterima dengan baik oleh orang lain. Dan bila tidak menjadi solusi, mudah-mudahan mendapatkan solusi dari yang lain. Demikian. Silakan saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak. Dan untuk tadi ya untuk Kania sama Fatimah, maaf tadi saya lupa. Langsung aja ya tulis nama, NIM sama jurusannya di fitur chat. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebutkan ini ya jurusan sama. Nama saya Giana Susila Putri dengan NIM 2002836. Saya jadi dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak membahas tentang toleransi di keluarga. Apakah dosa Pak jika seorang anak tidak mengikuti keinginan orang tuanya karena di sisi lain anak tersebut memiliki kelebihan di bidang lain dan memiliki tujuan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya? Terima kasih Pak. Pertama, saya tes kedengaran ya. Pertama, saya tidak akan membahas, maksudnya menjawab tentang dosa tidaknya ya. Alasannya dosa dan tidak sama kaitannya dengan surga dan neraka itu apakah atau bagian dan lainnya gitu ya, yang namanya prerogatif Allah kita tidak bisa menentukan ya. Tapi saya mencoba dari yang lainnya. Keterkaitan dengan taat kita kepada orang tua itu sangat diharuskan.
Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Jadi orang tua itu menentukan kita, posisi kita di hadapan Allah. Nah, beberapa ayat Al-Quran sering disandingkan ketaatan kita kepada Allah diikuti dengan kata-kata orang tua. Itu yang disampaikan. Nah, bentar Bapak kerja dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika ada orang tua yang meminta kepada kita, kewajiban kita pertama adalah taat. Yang kedua, jika orang tua memaksakan misalkan permintaannya kepada kita dan kita harus patuh dan taat, itu perintah agama adalah pertama taatur. Tetapi di sisi lain ada toleransi agama, ada kemudahan di dalam agama. Apa? Keringanan, bukan kemudahan. Ada keringanan dalam agama. Apa? Ya, bentar. Papa tunjuk kerja lah ya. Nanti doa-doanya nanti setelah Papa kerja ya. Adalah apa? Proses wasyawirhum fil amri. Ya, di dalam agama diajarkan wasyawirhum fil amri. Bapak kerja dulu, nanti kedengeran masuk ke sini. Nanti teman-teman papahnya nggak kedengeran, ya. Di luar lah teteh. Oke? Ya. Nah, yaitu apa? Adanya proses komunikasi. Dengan komunikasinya yang baik, komunikasinya yang terjadi dua arah, komunikasi yang ketika kepala dingin, maka akan melahirkan solusi. Nah, kalau tadi misalkan contohnya tadi, apakah ya tadi dosa tidak ya, saya tidak ke sananya. Ketika kita menghardik orang tua, maka itu berarti kita mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di dalam Al-Quran, wala taqullahuma uffin, jangan menghardik orang tua. Jangan mengucapkan kata jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang tua. Jika orang tua tadi dalam kasusnya meminta kepada kita, misalkan begini dan begitu, padahal kita tidak suka, sampaikanlah dengan cara-cara yang baik. Boleh menolak? Boleh. Tetapi menolaknya dengan yang baik. Alasan menolaknya kenapa? Insya Allah yang namanya orang tua juga kan manusia. Tentu kalau diberikan edukasi akan mengerti. Contoh begini, pengalaman saya ya. Saya pernah menolak permintaan orang tua dan bersikukuh terhadap permintaan saya. Istri saya orang Palembang. Saya dulu ketika menghadap orang tua, ketika menyampaikan maksud saya untuk mempunyai istri orang Palembang, sama orang tua dilarang. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Kedengar. Baik. Sebagaimana tadi ya dilarang. Kenapa dilarang? Karena mendapatkan informasi dari orang lain, dari lingkungan sekitar, bahwasanya apa? Orang Sumatera itu pertama galak. Orang Sumatera itu bertele-tele di dalam budaya nikahnya. Orang Sumatera itu begini begitu. Itu tentang karakter. Yang kedua, kalau jalan-jalan di Sumatera itu banyak begalnya. Kemudian banyak kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kemudian juga kalau nikah sama orang Sumatera berarti jauh dari Jawa ya, jauh dari Garut, saya orang Garut. Demikian. Itu informasi yang didapatkan oleh orang tua dan akhirnya orang tua melarang saya untuk menikah dengan yang sekarang istri saya, maksudnya dulu ya. Nah, itu adalah bentuk gambaran keinginan orang tua. Kenapa? Karena mempunyai informasi yang belum satu frekuensi dengan kita. Ya, maka langkah kita adalah untuk menyamakan frekuensinya agar selaras dengan yang kita inginkan. Akhirnya saya sampaikan. Jangankan di Sumatera misalkan, di Garut saja ada karakter-karakter yang memang demikian. Budayanya dipersulit,
Kemudian juga ada juga yang neko-neko, yang materai banyak dan lain-lainnya. Kejahatan, jangankan di Sumatera, di Garut, di Jawa Barat, di Jawa pun kan demikian. Ya begini saja Mas, mohon doanya semoga semuanya lancar. Mohon doanya semoga semuanya baik-baik saja. Saya minta restunya, minta ridhonya, gitu kan. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya apa? Ya akhirnya saya sampai barusan, ya sampai sekarang punya anak 3 kan, diizinkan. Kenapa? Karena tadi kita menyamakan frekuensi dulu. Kita menyamakan persepsi dulu. Demikian pun mungkin dengan kasusnya yang tadi bertanya siapa saya lagi. Ya, mungkin saja karena ada iming-iming apa, karena ada harapan apa, karena ada informasi apa dari lingkungan, dari sekitar, dari rekan kerja, dari pengalaman orang tuanya. Dan sampaikan misalkan Anda siapa tadi yang bertanya teh? Yang bertanya siapa tadi? Jihan, Pak. Diana, Pak. Jihan. Misalkan Jihan punya kelebihan apa? Jihan konsennya pada potensi apa? Jihan kesenangannya apa? Nah, itu disampaikan dengan baik, gitu kan. Kemudian tadi tetap kita tidak diajarkan di dalam agama untuk menolak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya. Kalaupun toh tetap misalkan orang tua tidak setuju apa yang kita pilih adalah dengan menyambutnya permintaan tersebut, insya Allah Allah yang maha tahu tentang kedepannya kita itu bagaimana. Saya tidak akan membicarakan orang lain. Ini saya kenapa dengan contoh, kenapa saya agak panjang, supaya ya lebih mengena dengan kehidupan kita. Contoh lagi begini, saya orang yang di keluarga itu orang yang nakal. Saya orang nakal ya di keluarga itu. Waktu kecil bangor lah gitu. Dan tidak mau sekolah. Ya. Keinginan saya adalah apa? Tidak mau sekolah. Maunya apa? Maunya pesantren salafiyah. Maunya pesantren saja, mondok saja gitu kan, yang tanpa ada sekolahnya. Baik kan itu? Sangat baik. Kenapa? Karena dulu cita-cita saya ingin seperti Zainuddin MZ, ceramahnya luar biasa menggelora. Padahal itu baik, hal yang baik, ingin pesantren. Tapi orang tua memaksa saya untuk sekolah. Ya, memaksa saya untuk sekolah. Akhirnya apa? Ya, saya kata orang tua begini, jalan tengahnya apa? Ya minimal sampai SMA saja sekolahnya. Gitu kan, sampai SMA. Setelah SMA mah silakan, mau kuliah silakan, mau mondok dimanapun silakan gitu kan, tidak sekolah juga tidak apa-apa. Keinginan saya ditolak oleh orang tua untuk mondok. Saya mengikuti orang tua. Apa yang selanjutnya terjadi? Ya akhirnya saya bukan hanya sekolah sampai SMA, masuk S1 gitu kan, masuk S2, bahkan sekarang ya malah jadi dosen di lembaga yang memang ini formal pendidikannya gitu. Nah, itulah Allah Maha mengatur segala macamnya. Orang tua tentu ingin yang terbaik bagi kita. Dan kita mungkin karena suasananya emosional sesaat juga gitu kan, belum tahu ke depannya seperti apa. Nah, itu ya, saran saya baiknya komunikasikan itu yang terbaik. Tetapi ingat, jangan sampai dengan cara-cara yang dapat menyakiti orang tua kita. Kalaupun tetap dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, kemudian juga pada ujung-ujungnya tetap kita untuk diarahkan ke yang diinginkan orang tua, Allah pasti menyiapkan hal yang terbaik bagi diri kita. Nah, itu hubungannya apa dengan toleransi? Gitu kan? Ya toleransi kita tadi dengan meyakini sikap kesadaran menerima gitu kan dalam setiap perbedaan. Orang tua memaksakan perbedaan kepada kita dan kita menerimanya, itu adalah bagian toleransi kepada orang tua dalam keluarga. Itu menurut saya, ya. Tentu ada yang sependapat, ada yang tidak, ada yang berkenan, ada yang tidak. Ya, demikian. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah habis ya waktunya ya? Ya, Pak. Baik, kalau habis, saya tutup dulu aja ya. Kalau habis ya, nanti saya serahkan kembali. Oh ya, Pak. Uh, Alhamdulillah.
Baik, Ya Pak. Saya tutup, nanti diserahkan ke MC. Ya, saya tutup dulu. Saya belum salam, nanti saya serahkan ke MC ya. Baik. Untuk baik, begitu teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya. Tentu apa yang disampaikan oleh saya itu sebatas pengalaman, sependek pengetahuan saya. Tentu banyak pengetahuan dan pendapat-pendapat yang lebih baik dan lebih bagus. Silahkan ikuti yang paling baik itu, ya. Kita ajang diskusi dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kalaupun itu banyak kekurangan dan kesalahannya adalah keterbatasan yang saya miliki. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas partisipasi, dan terima kasih untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua sukses, Anda semua bisa mengambil manfaat-manfaat, kemudian Anda semua mudah di dalam menjalani setiap aktivitas-aktivitasnya. Dan orang tua Anda pun dalam keadaan sehat, lancar rezeki, lancar semuanya. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Terima kasih juga panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dalam diskusi kali ini. Alhamdulillah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat bermanfaat, yang luar biasa, yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dapat saya simpulkan terkait kuliah Duha PAI kali ini, yaitu kita harus toleransi sesama umat gitu ya, yang berbeda golongan, juga berbeda agama, yang berbeda pendapat, seperti tadi kata Bapak. Islam itu mengajarkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan. Toleransi itu sebatas kemanusiaan, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan ibadah. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahannya. Dan mari kita tutup kuliah duha ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sania Siti Hopipa, mohon undur diri, mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.